warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan dengan saya Niken Marella dengan NIM 2511102433082. Saya berasal dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan di Indonesia dan apa sih sistem-sistem pajak di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, pernahkah Anda berpikir di mana asal dana untuk membangun jalan, sekolah, rumah, dan fasilitas umum yang setiap hari kita gunakan? Jadi itu semua berasal dari pajak ya teman-teman. Jadi apa sih itu pajak? Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang memiliki peran sangat penting dalam membangun dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak orang yang menganggap pajak itu hanyalah kewajiban. Padahal pajak itu adalah bentuk kontribusi kita sebagai warga negara untuk membangun kemajuan Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengenai perpajakan, mulai dari pengertian, fungsi, jenis pajak, hingga pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dan perpajakan. Jadi pajak dan perpajakan itu beda ya. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung untuk membiayai kebutuhan negara. Sedangkan perpajakan adalah proses pajak dimulai dari aturan, pemungutan, sampai pelaporannya oleh negara kepada masyarakat. Jadi, perpajakan adalah seluruh hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari sistemnya, aturannya, bagaimana proses bayar, hingga pengelola pajak oleh negara. Sedangkan pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada negara. Adapun tujuan dan manfaat dari pajak, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara seperti gaji pegawai, infrastruktur, dan program sosial, serta regulasi untuk mengendalikan perilaku ekonomi seperti mendorong investasi atau melindungi industri lokal. Tujuan ini diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A menekankan sifat memaksa pajak demi kepentingan umum. Secara keseluruhan, pajak mendukung pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Manfaat dari pajak ini yaitu ada dua. Manfaat bagi negara yaitu pajak membiayai pengeluaran self-liquidating atau produktif seperti proyek eksplor, reproduktif seperti irigasi pertanian, serta non-produktif seperti pertahanan dan bantuan sosial. Negara dapat menjaga stabilitas harga dan inflasi melalui dana pajak, serta mendanai utang luar negeri. Ini juga mendukung pertumbuhan UMKM dan pembangunan berkelanjutan. Manfaat bagi masyarakatnya yaitu masyarakat bisa menikmati infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, serta subsidi BBM, pangan, dan transportasi umum. Program seperti BPJS Kesehatan dan pemilu didanai pajak. Memastikan akses layanan murah atau gratis bagi kelompok rentan. Pembayaran pajak taat juga memudahkan akses pinjam dan kestabilan ekonomi pribadi. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang bagaimana sih sistem-sistem pajak itu. Jadi, sistem di pajak itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu self-assessment system, yaitu sistem pajak di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada pemerintah. Contohnya, seorang pemilik usaha menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Yang kedua yaitu official assessment system, yaitu sistem di mana pemerintah atau petugas pajak menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar, yaitu contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, karena besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah melalui surat ketetapan pajak. Yaitu yang ketiga adalah withholding system, yaitu sistem pajak di mana orang ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Contohnya, toko atau restoran memungut PPN dari pembelian saat transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Jadi, pajak itu ada dua, yaitu berdasarkan sifat dan lembaga. Berdasarkan sifat, yaitu ada dua jenis, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPh. Contohnya, jika seorang karyawan menerima gaji 5 juta per bulan, lalu perusahaan memotong sebagian gaji tersebut untuk PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN,
yaitu contohnya ketika kita membeli baju seharga 100.000 di toko, pembeli dikenakan tambahan PPN sekitar 11%. Sedangkan berdasarkan lembaga, yaitu ada dua, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak. Contohnya ada pajak bangunan, ada pajak bumi, pajak jalan, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak daerah yaitu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel atau kendaraan bermotor. Nah, di sini saya sudah memaparkan rumus-rumus dari pajak. Yang pertama, rumus pajak penghasilan yaitu PPh, pajak pribadi yang penghasilannya diterima oleh seseorang. Rumusnya yaitu PPh sama dengan tarif dikali penghasilan neto dikurang PTKP. Sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi tarif PPN di Indonesia itu kan 11%. Jika membeli barang seharga 100.000, PPN-nya 11%, maka 11 dikali 100 yaitu sama dengan 11.000 rupiah. Jadi total pembayaran pajak semuanya yaitu 11.000 rupiah. Nah, di sini ada rumus pajak bumi bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi ataupun bangunan. Contohnya pajak rumah setiap tahun. Rumusnya yaitu PBB tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. NJOP yaitu nilai jual objek pajak, nilai tanah atau bangunannya. NJOP TKP nilai yang tidak kena pajak, yaitu tarifnya biasa sekitar 0,5%. Adapun prinsip-prinsip pajak, yang pertama yaitu adil atau prinsip keadilan, yaitu pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua yaitu pasti atau prinsip kepastian, aturan pajak harus jelas seperti jumlahnya, waktu pembayaran, dan cara pembayaran, serta tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu efisien atau prinsip efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajaknya. Yang keempat yaitu prinsip kesederhanaan atau sederhana, yaitu sistem dan prosedur pajak mudah dipahami oleh masyarakat. Terus juga prinsip pajak itu salah satunya yaitu kemudahan pembayaran, yang dimana pajak dipungut pada waktu yang tepat sehingga tidak membebani wajib pajak. Adapun peraturan yang berkaitan dengan pajak, yaitu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menjaga ketertiban administrasi pajak, dan patuh terhadap undang-undang perpajakan. Sanksi yang harus kita terima ketika kita melanggar peraturan tersebut, yaitu berupa sanksi administrasi, berupa denda, bunga, atau kenaikan bunga. Terus sanksi pidana seperti penjara atau denda yang harus kita penuhi. Adapun kewajiban-kewajiban pajak, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP itu yaitu nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak sebagai identitas perpajakan. Terus yang kedua, menghitung dan membayar pajak. Wajib pajak wajib menghitung serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melaporkan pajak melalui SPT, yaitu pajak yang telah dibayar harus dilaporkan melalui surat pemberitahuan atau SPT secara berskala kepada Direktur Jenderal Perpajakan. Nah, di sini ada contoh soal yang cukup sederhana, yaitu toko ABC menjual barang kena pajak secara tunai seharga 25 juta. Tarif PN-nya 11%. Berapa PPN yang terutang? Jadi pembahasannya PPN kan berarti 11%. Berarti 11% dikali 25 juta. Berarti hasilnya yaitu 2.750.000. Berarti PPN yang terutang yaitu sejumlah 27.750.000 jika ditotal termasuk PPN-nya. Sekian dari presentasi saya tentang perpajakan di Indonesia. Kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem pajak yang baik dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pembangunan dapat berjalan dengan lebih optimal.
Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami pentingnya pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa paham materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.